Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Aziz Al-Ghaffar Muqawwir al-layli 'ala an-nahar Muqaddir al-aqdar Tabsiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan najati indallahi yawmal qiyamah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Semoga kebaikan ini dilakukan dengan keikhlasan sehingga menjadi amal yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita dapatkan nanti pada hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu tidak ada gunanya, di mana harta dan kekayaan tidak lagi bisa dibanggakan, anak dan keturunan tidak bisa lagi menjadi perhiasan, serta jabatan dan kedudukan tak bisa lagi disombongkan, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang penuh keimanan tanpa kesyirikan dan hati yang penuh keyakinan tanpa keraguan. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat kelak. Pagi ini kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs karya Syekh Abdul Razak Al-Badar. Kita masuk pada kaidah yang keberapa lagi? Yang ke-9 ya Bang ya? Baik. Pada kaidah yang ke-9 ini beliau mengatakan al-hadaru minal ujbi wal ightirari bin nafsi. Di antara cara kita di dalam mensucikan jiwa kita, membangun ruh kita di dalam kehidupan ini, di antara hal yang mesti kita perhatikan, kata beliau, al-hadaru minal ujub. Hendaknya kita waspada, berhati-hati dengan ujub. Ujub itu apa? Bahasa kan sudah sering kita sebut. Ujub ini orang gitu. Apa itu artinya? Membanggakan diri. Secara bahasa adalah ya, membanggakan diri. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam sebuah hadisnya tentang ujub ini, salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan, kata Rasulullah. Ada 3 hal yang membinasakan kita. Yang pertama adalah, ada yang tahu? Di antaranya itu adalah ujub ini. Yang pertama kata Rasulullah, syuhun muta', sifat kikir yang dituruti. Masing-masing kita ada sifat itu, tapi dia memiliki sifat syuh. Syuh itu lebih parah daripada bakhil. Bakhil
Ya, kalau syuh itu termasuk kepada dirinya dan orang lain. Nah, sifat ini diikuti oleh dia. Dan sifat ini adalah membinasakan. Yang kedua kata Rasulullah SAW, di antara hal yang membinasakan, hawan muttaba'. Hawa nafsu yang diikuti. Ya. Apa kata hawa nafsunya dilakukan. Apa yang dibisikkan oleh, yang diinginkan oleh hawa nafsunya dikerjakan. Itu membinasakan dia. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsih. Ya, seseorang bangga terhadap dirinya sendiri. Nah, secara bahasa al-ujub adalah membanggakan dirinya. Insyaallah akan kita lihat penafsiran para ulama, ya, bahwa di antara mereka banyak menafsirkan, bila mana kamu melihat dirimu hebat dari orang lain min haitsul kamali wal jamal, kata Fudail ibn Iyad, maka Anda telah dimasuki oleh sifat ujub. Melihat diri kita hebat dari dia, atau melihat diri kita lebih mungkin kedudukannya lebih tinggi dari dia, nah ini adalah ujub yang ada pada diri kita. Nah, yang kedua, kita mesti waspada juga dari sifat ujub wal ightirari bin nafsi, ya sama. Ya, dan berbangga terhadap dirinya. Berbangga terhadap diri boleh, tapi tidak boleh berlebihan dan menjadikan perbuatannya itu hancur dan binasa. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian itu bil manni. Al man itu apa? Menyebut-nyebut kebaikan kalian dan bahkan menyakiti perasaan orang yang diberi. Maka di antara sifat menyebut-nyebut kebaikan itu muncul karena kita terlalu bangga, terlalu merasa hebat, dan terlalu membesarkan amal kita itu. Semua kita berbuat dan semua kita berkarya. Semua kita punya andil dalam masyruk kebaikan. Semua kita punya peran di dalam dakwah ini. Di dalam membangun sebuah kebaikan punya saham kita masing-masing. Tapi cukuplah saham itu tercatat, tertulis di hadapan Allah. Tidak kita jadikan, ya, lisan kita ini mengumbar kebaikan-kebaikan kita dan menganggap kita lebih berperan di situ, menganggap kita lebih punya banyak andil, dan kalau bukan karena saya itu tidak jadi. Nah, ini bab seperti ini kata Syekh Abdul Razak, mesti kita waspadai diri kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah, Syekh Abdul Razak menyebutkan sebuah firman Allah tabaraka wa taala dalam surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa diri kalian itu suci, baik. Ya kan? Enggak boleh bahwa kita lebih baik dan lebih hebat dan lebih mulia dari orang lain, itu tidak boleh. Fala tuzakku anfusakum. Tazkiyah. Dan biasanya memang di dalam tazkiyah itu kita kan memuji dan seterusnya, mengangkat orang. Maka kita katakan wala uzakki 'alallahi ahadan. Aku tidak memberikan rekomendasi ini melebihi daripada sifat yang memang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu dari kita. Kenapa tidak boleh kita mengatakan diri kita suci? Dalam artian hebat, huwa a'lamu bimanittaqa. Dialah Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Dia Allah yang lebih tahu siapa di antara kita yang paling bertakwa. Karenanya takwa tidak selalu diukur dengan, dan tidak diukur memang dengan penampilan, tidak diukur dengan kekayaan, tidak diukur dengan jabatan kedudukan. La. Innamat taqwa, ya, di sini disebutkan mahalluhal qalbu, sebagaimana Nabi katakan at-taqwa hahuna wa taqwa hahuna. Ya, disinilah tempatnya takwa itu. Maka kalau kita mengatakan takwa, seperti mana dikatakan oleh Talq ibn Habib, beliau mengatakan an ta'mala bi ta'atillahi. Takwa itu apa kata beliau? Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah
ala nurin minallah, di atas cahaya Allah, wa tarju thawaballah, dan engkau mengharap pahala Allah. Bayangkan, itu takwa kata dia. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah wa takhafu iqabah. Engkau tinggalkan keburukan di atas bimbingan dan cahaya Allah, dan engkau takut kepada azabnya. Ya. Sampai Umar Abdul Aziz juga mengatakan, apa katanya? At-taqwa laisa bisiyamin nahari wa qiyamil laili. Takwa itu tidak diukur dengan engkau berpuasa di siang hari dan engkau qiyam di malam hari. Ya kan? Wa innamat taqwa imtithalu awamirillah. Takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah, atau takwa itu adalah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Sehingga ada perkataan seorang ulama salaf, ya, qala la an abita naiman wa usbihu nadiman. Aku tidur di malam hari, bangun di pagi harinya dalam keadaan menyesal, tidak qiyam. Ya, ahabbu ilayya an abita qa'iman wa asbaha mu'jiban. Ya, kata dia, aku tidur malam hari dan di paginya dalam keadaan menyesal. Lebih baik itu bagi saya daripada bangun qiyam sepanjang malam tapi paginya menyombongkan dirinya atau menganggap dirinya lebih baik dari jemaah yang hadir nih. Masya Allah ya. Ya kenapa? Masya Allah antum agak kelihatan lelah. Oh ya, sepanjang malam tuh enggak. Itu enggak perlu disampaikan ke orang. Ya, sepanjang malam itu Masya Allah khusyuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Tadakhali bainaka wa bain Allah, ya. Jadikan itu semua rahasia yang hebat antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi mengatakan kepada kita agar menyembunyikan amal itu, ya kan? Maka bila mana kita mampu untuk menyembunyikan, kata nifakun, maka jadilah orang yang melakukan itu. Al-khabi'ah, memiliki amal rahasia, enggak perlu diumbar. Terkadang zaman media sosial ini kan terfitnah terkadang orang. Baru buka Quran sudah ngambil handphone, ya kan? Masya Allah, indahnya di pagi hari bersama kitab Allah. Ngaji enggak noh? Tapi postingannya lebih dulu daripada na'udzubillah. Ya, dan seterusnya. Dan itu hal-hal yang enggak perlu. Bahkan sebagian para ulama memfatwakan, ya, bila mana kita diharam, apakah boleh kita ya, sebagian mengharamkan karena takut itu menjadi sebuah perbuatan yang akan menggugurkan pahala kita. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi termasuk al-ujub min muhbitil lil amal, termasuk yang akan membatalkan amal. Syekhul Islam mengatakan, ya, tentang al-ujub ini, kata beliau, bahwa riya dengan ujub selalu tersanding. Riya dan ujub selalu tersanding. Kata dia, ar-riya'u minal isyraki bil khalqi. Riya itu adalah kesyirikan yang berkaitan dengan orang. Kan riya kita ingin dipandang orang, ya kan? Bahwa kita melakukan ini dan kita ingin mendapatkan pujian. Wa ammal ujubu al-isyraku bin nafs. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa riya itu adalah kesyirikan yang berkaitan dengan makhluk. Ya. Adapun ujub itu kesyirikan yang berkaitan dengan jiwa kita, kata beliau. Bayangkan itu. Fal murai, yang riya di dalam amal, maka kata Syekhul Islam, la yuhaqqiq iyyaka na'bud. Maka dia tidak mengamalkan firman Allah, iyyaka na'bud. Itu bukan karena Allah dia menyembah, tapi karena ingin dipuji, ingin disanjung orang. Oleh karenanya, wal murai, orang yang riya, dia tidak mengamalkan iyyaka na'budu. Dan orang yang ujub tidak mengamalkan wa iyyaka nasta'in. Faman
Kana, ya, faman kana, atau barang siapa kata beliau yang lepas dari ar-riya wal ujub, maka sungguh dia, faman kharaja, ya kata beliau, yang keluar dari sifat riya dan ujub, maka sungguh dia telah mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikhwatul kiram. Nah, ini dia. Maka oleh karena itu, ikhwafillah, kita tidak boleh membanggakan diri kita, menganggap lebih suci dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu dengan siapa orang yang bertakwa kepadanya. Fanahallahu azza wa jalla an madhin nafs. Allah melarang, kata Syekh Abdul Razak, memuji diri. Bima yadullu ala zakatiha wa salahya, karena itu akan mengantarkan ya kepada memuji bahwa dia lebih suci, lebih baik dan seterusnya. Ya, misalnya kepada ikhwah kita yang ngaji. Ya, antum ini kan baru ngaji setahun, ana sudah sejak awal ngaji. Itu bahaya itu. Ana setiap hari ngaji di Pekanbaru, duduk di majelis ilmu, antum kemana saja. Bab-bab seperti ini itu akan bisa mengantarkan seseorang mentazkiyah di dirinya, dan itu berbahaya. Itu berbahaya. Dari sifat itu misalnya, itu akan muncul itu i'jab bil mar'i, berbangga terhadap dirinya, terlalu membesarkan isti'azamul a'mal, membesarkan dirinya, amal perbuatannya, itu bahaya. Itu akan bisa menggugurkan kebaikan yang ia lakukan. Nah, dan seterusnya. Atau dalam amal nih, insyaallah. Dalam perbuatan misalnya adalah perbuatan-perbuatan khairiyah, hal-hal yang baik kita lakukan. Ya. Kalau bukan saya itu enggak jadi, dan seterusnya. Atau kalau bukan saham dari keluarga kami itu tidak akan selesai bangunan dan seterusnya. Itu akan membahayakan dirinya. Nah, li'anna taqwa mahalluhal qalbu, kata Syekh Abdul Razak, bahwa ketakwaan itu tempatnya di mana? Di hati ini. Bagaimana hati ini menjadi sumber, ya, menjadi wadah. Disitulah nilai sebuah ketakwaan itu, yang tidak pada penampilannya, yang tidak pada misalnya apa ya yang sering kita lihat, tidak pada zahirnya dan tidak pada fisiknya, ya. Maka hati-hati di dalam menilai dirinya masing-masing. Bila mana menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain, lebih sempurna, lebih mulia, lebih dan seterusnya, maka masuk di situ sifat ujub, dan itu paling berbahaya. Wallahu azza wa jalla huwa a'lamu biman hasalat minhu taqwa. Allah yang lebih faham, yang lebih tahu siapa di antara kita orang yang paling bertakwa. Tidak ada yang mengklaim diri lebih bertakwa dari dia, karena itu adalah a'malus sir, amal-amal yang memang di dalam jiwanya, ya, dan itu tidak bisa kita ukur. Karenanya subhanallah, niat itu akan sangat menentukan bagaimana amal itu sendiri. Wali'anna hadzal madha linnafsi sababun lidukhulil ujubi 'alaiha. Karena kita selalu memuji diri, menganggap diri kita begini begitu, itu masuk kepadanya celah ujub, masuk sifat ujub itu pada dirinya, wasababun lirriya alladhi huwa muhbitun lil a'mal. Dan pada akhirnya nanti ujub, ya, itu akan mengantarkan kepada riya, dan itu akan menggugurkan seluruh amal-amal kebaikan, waliyadzubillah. Maka ikhwafillah, bahwa kata Syekh Abdul Razak, waspada dan berhati-hati kita terhadap ujub, ya, membanggakan diri kita, dan kita berhati-hati dengan membanggakan, ya, perbuatan-perbuatan kita, cukuplah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan wala tamnun tastakthir. Jangan kalian merasa banyak sudah melakukan kebaikan. Jangan sudah merasa banyak untuk berkorban di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu ditegur oleh Allah Tabaraka Taala, dan itu pesan Allah kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nabi dengan segala perjuangan yang luar biasa ini, Allah katakan wala tamnun tastakthir. Jangan terlalu banyak engkau menganggap hebat, besar amal, dakwah dan seterusnya. Akhi,
perbuatan kecil, ya, kecil. Ya. Bila mana itu lillah azza wajal, maka kita akan mendapatkan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita berpesan, tidak boleh kita merendahkan kebaikan sekecil apapun. Apa hadisnya? Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Itu kan pesan Nabi alaihi salatu wassalam, agar orang yang melakukan sebesar apapun prestasinya jangan remehkan. Jangan remehkan. Dan orang yang sudah melakukan perbuatan besar, jangan meremehkan orang yang melakukan perbuatan kecil. Karena Anda merasa lebih hebat, lebih banyak, lebih sukses misalnya, jangan kecilkan orang yang melakukan sesuatu yang barangkali di mata kita tidak bernilai, tapi bisa jadi di mata Allah itu lebih bernilai. Karena rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Apa artinya? Rubba amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Ini bukan hadis, ya. Perkataan para ulama salaf kita. Betapa banyak amal yang saghir, apa itu? Kecil. Yukabbiruhun niyah. Maka karena niatnya yang tulus, ikhlas lillah, menjadi besar. Wa rubba amalin kabir. Betapa banyak amal yang besar, mulia, agung di sisi Allah azza wajalla. Yusaghiruhun niyah. Amal itu dikecilkan oleh sebab niat seseorang tadi. Kita tahu tentang amal yang luar biasa dalam Islam, dan ternyata amal itulah yang pertama kali orang dicampakkan Allah dalam neraka. Kan 3 amal besar itu, ya. Ada orang yang berjihad, ada orang yang belajar ilmu, ada orang yang menzakat sedekah hartanya. Semua itu perbuatan baik. Tapi ternyata ketika Allah datangkan, ya, bahwa engkau pernah merasakan nikmatku, iya, apa yang kau gunakan? Aku bersedekah dengan hartaku, aku berperang dengan di jalanmu, ya, kemudian aku belajar, ya, aku ajarkan. Apa kata Allah semuanya kepada orang itu? Kadzabta, engkau berdusta. Laqad qil, engkau telah dikatakan engkau adalah orang dermawan. Nah, itu sudah disebutkan oleh orang fulan, masya Allah dermawan. Disebutkan laqad qil, dikatakan kamu seorang yang pemberani dan kamu seorang alim. Udah, kamu sudah mendapatkan bagian itu. Faturiha finnar. Pasalnya apa itu? Karena niat. Oleh itu khafillah rahimakumullah, pujilah Allah azza wa jalla, ya, atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita. Pagi ini kita duduk bersama, belajar ilmu, mengetahui Islam dengan baik, maka ini adalah karunia yang patut untuk kita syukuri bersama. Ya, kita syukuri bersama. Malah oleh karenanya khafillah, wal mu'min, kata Syekh Abdul Razak, mahma ijtahada fi fi'li ta'at. Seorang mukmin itu, ya, walaupun dia bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan kepada Allah, apa saja kebaikan, mahma ijtahada, ya, bersungguh-sungguh dia melakukan al-fi'l as-salihat, ya, wastinabil muharramat, menjauhkan hal yang haram, bukan hanya meninggalkan, ya, tapi menjauhkan. Bayangkan, menjauhkan perbuatan haram, tidak mendekati. Fa innahu la yazalu muqassiran. Meskipun kita sudah banyak melakukan kebaikan, amal saleh, perbuatan-perbuatan yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi apa kata Syekh Abdul Razak? La yazalu muqassiran. Tetap saja kita banyak punya kelalaian, tetap saja banyak kekurangan di sana. Ya, tetap saja banyak kekurangan-kekurangan. Sejauh apapun perbuatan kita, ya kan, ya, banyak pun amal soleh kita, tetap saja di situ ada taksir dari kita. Makanya subhanallah, di dalam salat lah misalnya, ya, dalam hadis kita dapatkan, bila mana kita salat fardu berjamaah, maka selesai salat langsung kita afdal zikri, langsung kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, muqassir. Padahal kita, ya,
Padahal kita baru selesai melakukan salat. Nabi mengajarkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun sama Allah. Ya kan? Bayangkan. Nah, kata Nabi juga dalam hadis yang lain, bila mana orang salat lalu kemudian dia menyempurnakan salatnya itu dengan mengawali qabliyah dan ba'diyah, sehingga nanti di hari kiamat kelak, ya, ketika salat kita tidak sempurna, apa kata Allah tabaraka wa taala? Lihat kepada amal-amal salat sunatnya, lihat. Dia akan menambal kekurangan kita, akan menyempurnakan ibadah kita yang tidak sempurna itu. Kita sudah merasa, Masya Allah, ini salat yang paling khusyuk saya hari ini, dan seterusnya. Tapi semua, kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, mahma ijtahada, meskipun dia bersungguh-sungguh di dalam melakukan amal saleh, ya, maka la yazalu muqassiran, dia senantiasa masih ada kelalaiannya, kekurangannya, niat. Karenanya subhanallah, niat ini ya menjadi kunci, dan niat itulah ya yang akan mengukur sejauh mana amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW ya meminta kepada Allah Tabaraka wa taala agar dijadikan hati kita ini selalu dalam ketaatan, keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. La yazalu muqassiran wa zaliman li nafsi. Kata Syekh Abdul Razak bahwa sejauh sehebat apapun kesungguhannya, setinggi apapun, dia tetap punya kelalaian dan tetap punya kezaliman terhadap dirinya. Ya subhanallah. Wa idza kana Abu Bakar As-Siddiq hadhil ummah. Lihat, beliau mencontohkan seorang sahabat Nabi yang mulia, Siddiq hadhil ummah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abi Quhafah. Wa khairin nasi ba'dal anbiya. Sepakat bahwa dia adalah orang yang paling terbaik setelah Nabi alaihi salatu wassalam di muka bumi ini. Baik, lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayu'allimahu du'aan. Dia datang ke Nabi minta satu doa agar diajarkan doa, ya, yad'ullaha bihi fi salatihi, ya, yang ia pakai doa itu dalam salatnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang ke Rasulullah meminta agar diajarkan doa yang ia baca dalam salat, ya kan? Lalu Nabi mengajarkan doa ini. Apa doanya? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Doa ini sudah sering juga kita baca, ya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang menghapuskan dosa, maafkan dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indika, maka berikan aku ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku dan kasihilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Hadisnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, hadis muttafaqun alaih. Saya ulangi, Nabi mengajarkan doa ini kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, ya Allah, kata dia. Ya, Nabi ajarkan baca doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya, wala yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Apa kata Syekh Abdul Razak? Fa kaifa sya'an biman huwa duna. Ya, Abu Bakar As-Siddiq saja ini doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi yang lainnya, kata Syekh Abdul Razak. Kita, ya kan? As-Siddiq yang luar digelar dengan As-Siddiq memang memiliki kejujuran, ya, di dalam hatinya. Bahkan ketika ditanya, kenapa engkau tidak bebaskan budak-budak apa yang memiliki tenaga? Budak-budak, kan As-Siddiq radhiyallahu taala itu membebaskan banyak budak-budak di zamannya. Itu dibelinya dengan hartanya, dibebaskan semuanya. Ada yang memberikan masukan, bebaskanlah budak-budak yang
yang kuat-kuat sehingga bisa kamu manfaatkan, bisa begini dan kamu bisa ambil tenaganya, manfaatkan tenaganya dan seterusnya. Bisa membantu ini dan kata dia, wallahi demi Allah kata dia, aku bebaskan mereka ini semua karena Allah, bukan karena aku ingin mendapatkan faedah dari dia. Bayangkan ikhwatal kiram. Ya. Aku bebaskan mereka semua bukan karena ada tujuan dalam hati ini, enggak. Aku bebaskan mereka lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak ada yang lain. Abu Bakar saja kata saudara begini, fa kaifa asya'an biman huwa duna. Bagaimana kondisinya ya selain daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Khafila, maka ini pelajaran mahal untuk kita agar senantiasa kita berhati-hati terhadap sifat-sifat yang membinasakan ini, al-ujub, dan berbangga terhadap dirinya. Ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Razak menukilkan satu kisah yang mana ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya tentang satu ayat yang Allah turunkan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Ayat ini apa artinya? Orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan sudah, dan hati mereka itu penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang telah mengerjakan apa yang mereka kerjakan, wa qulubuhum wajilah, hati mereka penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa takut annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun? Apakah orang-orang yang hatinya takut itu mereka orang-orang yang minum khamar, orang-orang yang mencuri? Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, la ya bintas siddiq. Tidak, ya, bukan mereka maksudnya itu ayat itu. Orang-orang yang mengerjakan, kemudian melakukan perbuatan dan hati mereka takut, ya, diselimuti oleh rasa takut bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka yang takut di sini adalah orang-orang yang mencuri di dunia, orang yang minum khamar? La ya bintas siddiq. Bukan itu maksudnya kata Rasulullah SAW. Walakinnahum alladzina yasumun. Mereka orang-orang yang berpuasa. Wa yusallun. Dan mereka orang-orang yang salat. Wa yatasaddaqun. Dan mereka orang yang mengeluarkan harta mereka, bersedekah di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum. Mereka khawatir atas apa yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah. Ini tidak rasa khawatir dari kita ya. Ya, rasa khawatir itu muncul dari diri seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan amal ini tidak diterima Allah Azza wa Jalla. Jangan-jangan puasa saya tidak diterima Allah. Jangan-jangan yang sedekah ini tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, munculkan rasa khawatir itu dalam diri kita, ya, takut atas apa yang kita kerjakan ini tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir kata Allah apa? Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan, perlihatkan seluruh kebaikan, termasuk orang kafir. Orang-orang yang musyrikkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan amal saleh tapi dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah tampakkan kebaikan-kebaikan mereka. Allah tunjukkan amal saleh mereka, tapi faja'alnahu haba'an mansura. Apa artinya itu? Lalu kami jadikan amalnya itu seperti debu-debu yang berterbangan. Waliyadzubillah. Bayangkan dulu. Ayatnya orang-orang kafir, banyak orang kafir itu, banyak masalah. Orang baik juga kan? Bahkan ketika kita Idul Adha mereka nyumbang, ada juga nyumbang sapi. Ada diambil enggak tuh?
Ya ambil aja, sembelih, bagi. Tapi tidak disebut dengan korban. Ya kan? Maka subhanallah, kebaikan-kebaikan mereka banyak hari ini. Mereka bahkan di hari Jumat mereka ribuan ton, ya kan? Ada yang ribuan ton berbagi-bagi beras, membuat sekolah, membantu orang miskin. Tapi semua kebaikan itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena kekufuran mereka, karena kesyirikan mereka. Dalam surah Al-Kahfi juga Allah katakan, ya, di antara amalnya yang sia-sia itu apa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, kata Allah. Maukah kalian aku tunjukkan orang yang paling merugi amalnya? Tidak ada orang yang mau merugi amalnya, dan tidak ada orang yang mau merugi dagangannya, ya kan? Pengen dagangannya itu beruntung dan pengen amalnya itu diterima Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Amal perbuatan mereka sia-sia dalam kehidupan dunia ini. Tidak Allah pandang dan tidak Allah terima. Disebabkan kekufuran mereka itu. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Karena mereka itu kufur kepada Allah dan kufur kepada ayat-ayat Allah dan kufur bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang yang merugi. Bayangkan ikhwatul kiram. Maka jangan sampai amal-amal kita ini hilang di sisi Allah gara-gara ujub, gara-gara kita ya berbangga terhadap dirinya, membanggakan diri kita, membanggakan amal kita. Kita yakin alhamdulillah dengan izin Allah kita semua ini bisa duduk di sini di majelis ini semuanya atas taufik Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita di pagi ini bisa belajar atas izin Allah dan kita puji Allah atas nikmat ini. Ya. Nah, oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, hati-hati dengan lisan kita, jangan sampai membanggakan dirinya dan menjatuhkan orang lain. Atau lisan tidak berucap tapi tangan menggoreskan. Ya kan? Karena tulisan tangan mewakili bahasa lisan. Hati-hati yang masih lancar, yang selalu berselancar di medsos, jangan sampai ya menggugurkan kebaikan-kebaikan kita oleh tulisan kita. Anda nggak ngomong Ustaz, na'am, tapi tulisan itu menunjukkan ya Anda membanggakan dirinya dan menganggap lebih mulia dan seterusnya. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Maka ayat ini dijelaskan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, ternyata mereka yang berbuat ini bukanlah mereka orang-orang yang minum khamar dan mencuri di dunia, tapi orang-orang yang puasa, salat, sedekah, tapi mereka takut kepada Allah, amal mereka tidak diterima. Ya. Makanya subhanallah, Allah katakan innama yataqabbalallah, innama apa dalam ayat itu? Innama yataqabbalallahu minal muttaqin, ya, bahwa yang diterima Allah itu siapa? Orang-orang yang lagi-lagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qala Abdullah ibn Abi Mulaikah. Di sini Syekh Abdul Razak menukilkan satu perkataan, adraktu akthar min 30 sahabiyan, aku bertemu lebih dari 30 sahabat. 30 sahabat. Kulluhum, ya, semua mereka, kullahum yakhafun nifaq ala nafsi. Semua mereka khawatir atas kemunafikan ada pada dirinya. Ya. Sehingga Umar bin Khattab saja, ya, Umar bin Khattab datang kepada salah seorang sahabat Nabi, sahibu sirri Rasulullah. Siapa sahabatnya? Pemegang rahasia Nabi itu siapa? Hah? Ada yang tahu? Sahibu sirri Rasulillah. Kan masing-masing mereka itu ada, ya, orang yang paham dengan halal dan haram. Siapa? Mu'adz, ya. Ya, sahibu sirri Rasulillah, yang pemegang rahasia Nabi itu siapa? Hudzaifah ibn al-Yaman. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu
datang kepadanya bertanya. Karena di tangan Hudzaifah beliau mengantongi siapa orang-orang munafik. Datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apakah ada nama dalam list orang-orang yang disebut oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam termasuk orang-orang munafik? Begitu kekhawatirannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Makanya subhanallah, mereka begitu khawatir dengan diri mereka, dan tentu kita lebih aula untuk khawatir atas kemunafikan dan sifat-sifat yang membinasakan ini. Khawatir kiram. Para sahabat mereka orang-orang yang sangat berusaha menjaga diri mereka dan amal-amal mereka, dan sangat takut kepada Allah. Perbuatan mereka, amal mereka tidak tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khawatir kiram, ya, kisah para as-salafus saleh sangat banyak dalam bab ini, ya. Sangat banyak kekhawatiran itu ya muncul dalam diri mereka, takut. Penyesalan itu takut. Seperti mana dalam muhasabah diri yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Yang kata beliau, di antara hari yang paling dia berat melewatinya kapan? Kata Abdullah bin Mas'ud, bila mana terbenam matahari di ufuk barat, kesempatan hidup semakin berkurang, amal tidak bertambah. Itulah hari yang paling berat yang ia lewati. Kalau kita macam-macam, ya, termasuk juga itu, ya kan? Dan yang lain juga, gitu ya. Hari yang paling berat kita lewati. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan itu, yang lain tidak. Barangkali kita hari yang paling berat kita lewati selalu kita ukur dengan ya kerugian duniawi kita. Makanya kata para ulama, man faza bidini lam yakhsar syai'an. Orang yang menang ya dari sisi agamanya, maka dia tidak ada rugi dari sisi apapun. Orang yang menang, orang yang agamanya bagus di dunia ini, tapi sisi lainnya tidak, maka dia tidak merugi sedikit pun. Ya. Namun bila mana yang lainnya menang tapi agamanya tidak, maka sungguh dia tidak mendapatkan kemenangan yang hakiki. Jelas, ya? Maka ini agar bisa kita jadikan semangat untuk selalu berbuat, ya, untuk mengejar agama Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan diri kita di sisinya, dan itu adalah sesuatu yang mesti kita kejar bersama. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semangat, badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itu kita disuruh Nabi kita alaihi salatu wassalam, fitanan kakit lailil muzlim, fitan, ya, fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Di tengah malam yang gelap tak ada cahaya, bisa kita melakukan sesuatu? Bisa. Itulah kondisi di mana fitnah di akhir zaman samar dan sulitnya seseorang melakukan sesuatu, memilih hak dan yang batil. Illa man rahimah rabbuh. Ya. Maka itu khafillah, kondisi fitnah itu, kondisi fitnah itu yang tergadai adalah iman. Iman itu yang akan tergadai. Apa kata Nabi SAW? Asbahar rajulu mu'minan wa amsa kafiran. Pagi harinya beriman, sorenya kafir. Itu bisa berubah begitu, Pak. Itu kondisi, ya, semoga kita tidak menjumpainya dan anak keturunan kita juga tidak menjumpainya. Kondisinya begitu berat. Wa amsar rajulu mu'minan wa asbaha kafiran. Makanya di zaman fitnah ini yang tergadai itu adalah iman kita. Ya. Nabi tidak mengatakan seorang berada di pagi hari dalam keadaan sunnah, di sore hari dalam keadaan bid'ah, tidak begitu. Tapi iman yang menjadi batas terhadap apa yang dilakukannya. Keluar Islam atau dia masih dalam keislaman.
Maka oleh karenanya perbuatan-perbuatan yang kita lakukan ini hendaklah kita jaga jiwa kita, niat kita, diri kita, jangan sampai kita ini termasuk orang yang ujub, termasuk orang yang membanggakan diri dan mengatakan diri kita lebih baik dari orang lain, memandang diri kita lebih sempurna dari orang lain, ya, dan memandang diri kita lebih hebat dari orang lain. Karenanya al-ujub, kata para ulama, itu adalah min a'malil batin. Nah, karena di sini tempatnya memang itu, kalau seandainya ujub ini telah menjadi hal yang besar, akhirnya dia akan bersifat sombong. Nah, itu dia. Sombong ujungnya sombong. Fa innal ujuba yatawalla minhul kibar. Nah, ujub, ya, terlalu membanggakan dirinya, akhirnya dia sombong. Ya, sering disampaikan orang kan, ketika ya orang memperlihatkan dirinya, kehebatannya, macam-macam cara orang. Mungkin dari penampilannya, mungkin dari cara gaya bicaranya, mungkin dari ya banyak hal lah. Dia ingin menceritakan dirinya ke orang lain, mengekspos dirinya dengan berbagai macam cara. Ini orangnya ujub, gitu. Ya kan? Orangnya ujub. Oleh karena itu Al-Hasan Al-Basri berkata, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah, wal munafiqu jama'a isa'atan wa amnah. Orang mukmin itu, kata Hasan Al-Basri, bila dia beramal, maka dia terkumpullah kebaikan dan rasa takut di hatinya. Melakukan kebaikan, berbuat baik, dan di hatinya ada rasa takut. Tapi orang munafik, bila dia beramal, maka dia berbuat buruk dan merasa aman. Beda ya? Orang beriman, dia mengumpulkan antara kebaikan dan rasa takut dalam diri, khawatir kalau amal ini tidak diterima Allah, tidak tercatat di dalam catatan ya malaikatnya. Tapi orang munafik, bila dia beramal, dia tidak beramal dan kemudian dia merasa aman. Amalnya sudah diterima Allah ini langsung. Itu orang munafik. Itu bedanya, kata Al-Hasan Al-Basri, bahwa orang beriman kalau beramal dia mengumpulkan kebaikan dan rasa kekhawatiran dalam dirinya. Tapi orang munafik tidak. Yang dikumpulkan keburukan dan rasa aman. Kalau amalnya sudah pasti, ya merasa pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Ini nanti orang-orang yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang takut kepada Rabb mereka, ya kemudian mereka itu musyfiqun dan selalu berusaha untuk melakukan amal-amal yang akan mengantarkan kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaidah yang ke-9 yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar. Kita mesti waspada dari ujub, ya, dan berbangga terhadap diri kita. Karena itu akan menggugurkan kebaikan-kebaikan kita dan akan menghancurkan amal-amal perbuatan kita. Jangan sampai ujub itu ya membesar dalam diri kita dan bahkan menjadi pakaian kita, wal iyadu billah. Fa innaha da'un qatil. Karena ujub itu adalah penyakit yang akan membunuh. Ya, membunuh apa? Ya membunuh amalnya. Tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dia merasa hebat karena perbuatannya, dia lupa kepada Allah yang memberikan taufik kepadanya untuk bisa melakukan itu. Makanya para ulama berbagai macam ya istilah-istilah yang mereka katakan, isti'zamul a'mali, dan merasa membanggakan amal-amal itu, ya, dan dia lupa kepada Allah, ya, wa idafatu ila nafsihi, dan menyandarkan amal itu kepada dirinya, prestasinya. Ya, seperti dalam sepanjang sejarah kan banyak ya Bang, orang kaya, ya Qarun, ya kan, kaya. Qarun karena ujublah, karena kesombongan dia itulah Allah hancurkan dia dengan hartanya. Karena dia merasa bahwa dia mendapatkan harta itu atas apa? Usahanya, atas kehebatannya, atas pengalamannya, macam-macam. Selalu menyandarkan kepada diri, lupa kepada Allah yang memudahkan jalannya. Begitu juga dengan Firaun, dia juga merasa hebat, ya, karena dirinya hebat.
lupa kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan itu kepadanya. Maka kita selalu bermuhasabah kepada diri kita, dan sehingga jangan amal-amal ini kita anggap semua itu adalah karena kehebatan kita, ya. Maka selalulah kita bermuhasabah bersama dalam hidup kita ini. Jangan sampai ya ujub itu menjadi pakaiannya, kesombongan dirinya itu menjadi jubahnya. Jangan. Itu tidak sampai Nabi SAW mengatakan, ya, sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, bila mana ada seorang yang mengatakan Allah tak akan mengampunkan dosa kamu, apa kata Allah? Man yata'ala alayya, siapa orang yang lebih tinggi daripada aku, kata Allah SWT di hari kiamat kelak, Allah ampunkan dia dan Allah tak ampunkan orang yang mengatakan itu. Maka berhati-hati lisan kita. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan itu, siapa yang bisa mengatakan bahwa dia tidak diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ada lisan-lisan kita mengatakan itu, maka disinilah letaknya ikhwafillah orang-orang yang berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak. Karenanya dalam sejarah Qatilu Mi'ah kita dapatkan betapa orang alim itu menjadi solusi bagi orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertanya kepada orang alim itu akan memberikan 1000 solusi kepada kita, daripada bertanya kepada orang abid, tidak akan memberikan jalan keluar terhadap masalah kita. Semoga Allah jaga kita dari bahaya ujub dan membanggakan diri, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hati yang suci, bersih, dan hati yang selalu tunduk ya kepada Allah dan tidak membanggakan dan menyombongkan dirinya. Man tawadha'a lillah illa rafa'ah. Barang siapa yang tawadu karena Allah, Allah akan angkat. Tawaduknya bukan dibuat-buat atau bukan menjadi untuk menjaga ya ta'adzam ala nafsi, tapi tawaduknya lillah azza wajal, dan itu Allah sendiri akan mengangkat kita dan memuliakan kita di tengah-tengah ya hambanya. Wabillahi taufik. Allah taala alam as-shawab. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika salah dari diri kami sendiri, dan kita minta ampun dan mohon ampun kepadanya. Demikian pembahasan kita pada kaidah yang ke-9. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita. Allah catat dalam catatan kebaikannya, dan Allah kumpulkan kita di tempatnya, di tempat surga yang paling mulia, yang paling tinggi dan indah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang barakah ini. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara